Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk berbicara terkait dengan sunnah-sunnah ketika kita sedang melakukan puasa. Ya, apa yang disunnahkan ketika kita sedang melakukan puasa itu. Ya, di sini Imam Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan ada 5. Ya, ini akan menjadi ilmu bagi kita, pedoman bagi kita ketika kita sedang berpuasa, maka hendaklah kita untuk melakukan daripada 5 hal ini. Yang pertama adalah takjilul fitri. Bagaimana ketika kita sedang berpuasa, ya, ketika sudah masuk waktu berbuka untuk menyegerakan kita dalam berbuka. Jadi ketika kita menyegerakan diri dalam berbuka itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajilu al-fitrah. Manusia itu akan tetap dalam kondisi kebaikan selagi mereka mau menyegerakan diri untuk berpuasa. Menyegerakan diri mereka untuk berbuka. Ya. Jadi diantara bentuk sunnah melakukan puasa itu adalah menyegerakan diri untuk berbuka. Jangan menunggu-nunggu nanti, jangan mengakhirkan. Ya, justru mengakhirkan itu adalah satu bentuk kesalahan. Ya. Dan diantaranya ini juga menjadi satu pelajaran bagi orang-orang yang mendapatkan amanah untuk adzan, muadzin. Maka muadzin itu dia sudah tahu kalau sudah masuk waktu sholat, ya, maka hendaklah dia berbuka sebentar, sedikit, ya, yang penting untuk memutuskan puasanya, baru setelah itu adzan. Ya, tapi ya jangan banyak-banyak gitu ya. Minumnya jangan banyak, makannya jangan banyak gitu. Ya. Nah, ini yang pertama, takjilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Ya, sunnah bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, kaunul fitri ala rutobin au tamrin au ma'in. Ya, hendaklah ketika orang sedang berbuka itu dia menggunakan kurma basah. Kalau tidak ada maka kurma kering atau air. Ya, atau air. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa, yuftiru ala rutob. Rasulullah itu berbuka menggunakan kurma basah. Ya. Tapi kalau tidak ada maka ala tamarot. Rasulullah menggunakan kurma kering. Kalau tidak adalah apa? Hasawatin min ma. Rasulullah menggunakan beberapa teguk dari air putih. Ya, jadi di mana sunnah menggunakan kurma. Ya, maka hendaklah dari kaum muslimin di rumahnya memiliki kurma. Ya, sehingga nanti ketika Ramadan berbuka itu bisa sesuai dengan sunnah Nabi, yaitu dengan kurma terlebih dahulu. Baru kemudian kalau tidak ada kurma basah maka kurma kering, kalau tidak ada maka beberapa teguk dari air putih. Ini yang kedua. Kemudian yang kedua, ya yang ketiga adalah ad-du'a indal iftar. Ya, dimana kita untuk berdoa ketika kita hendak untuk membatalkan daripada puasa kita karena sudah masuk waktu kita untuk berbuka. Ya, yaitu dengan diantaranya apa? Doa yang disunahkan oleh Nabi, yang disahihkan oleh para ulama, diantaranya adalah Rasulullah membaca doa dzahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi ketika beliau hendak berbuka. Ya, nah ini poin yang ketiga. Adapun yang keempat adalah as-sahur. Ya, yaitu untuk sahur. Ya, sahur untuk tetap dilakukan meskipun minimal adalah dengan beberapa teguk air atau beberapa kurma, tapi tetap kita diusahakan untuk sahur.
Ya, karena Rasulullah mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam muttafaqun alaih mengatakan, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu mengandung berkah. Dan diantaranya poin berikutnya yang kelima, sunnah ketika kita berpuasa adalah takhirus sahur ila juz'il akhir, yaitu bagaimana kita bisa mengakhirkan sahur kita yang sudah mendekati adzan subuh. Ya, jadi nanti tinggal mungkin beberapa menit kemudian adzan subuh, ya. Maka kita mendapati hadis dari Zaid bin Sabit, ya, radhiyallahu anhu, yang beliau pernah ditanya, ya, jarak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika dari sahur itu sampai kemudian adzan. Maka beliau mengatakan yaitu qadru khamsina ayah, kurang lebih sekitar 50 ayat-ayat pendek yang dibacakan, ya. Jadi tidak terlalu jauh dari waktu sahur kita sampai kemudian sholat subuh kita. Nah, ini diantaranya yang disunahkan bagi orang yang sedang berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, ya, amalan-amalan yang disunahkan ketika kita sedang berpuasa, yang sehingga mudah-mudahan dengan ketika kita menjalankannya, maka puasa kita menjadi lebih afdol, puasa kita menjadi lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.